Perkenalkan, nama saya Adrian. Nur Puji Safitri. Saya Belida Griani Layama. Saya Muhammad Rizaldi. Saya Maulid Ahmad Purnama. Jadi hari ini kami akan membahas tentang gap communication atau kesenjangan dalam berkomunikasi. Jadi sebenarnya apa itu kesenjangan dalam berkomunikasi? Kesenjangan dalam berkomunikasi itu adalah hambatan dalam berkomunikasi itu sendiri. Yang kita tahu bahwa hambatan ini muncul akibat adanya jarak dari yang memberikan informasi dan yang menerima informasi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada definisi dari kesenjangan komunikasi ini. Jadi, kesenjangan komunikasi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kesenjangan dan yang kedua adalah komunikasi. Jadi, apa itu kesenjangan? Jadi, kesenjangan adalah proses penyumbatan pesan itu sendiri dalam menyampaikan informasi, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Jadi, kesenjangan komunikasi pada umumnya adalah ketika kita menyampaikan pesan, terjadinya penyumbatan dalam penyampaian tersebut, sehingga tidak adanya koneksi yang baik dan korelasi yang baik antara penerima pesan. Mengapa sehingga gap communication ini terjadi? Tentunya hal ini dikarenakan adanya jarak dari orang-orang yang menerima pesan tersebut. Nah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan lebih rinci terkait apa sebenarnya itu gap communication dalam contoh yang lebih terperinci. Contoh kasus tentang kesenjangan berkomunikasi dalam dunia kerja, yaitu antara atasan dan bawahan yang mempengaruhi produktivitas kerja. Manusia dalam kehidupan nyata pasti berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain, kelompok, masyarakat untuk berinteraksi sosial. Dalam dunia kerja, antara atasan dan bawahan dihubungkan dengan komunikasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, konflik, dan juga tugas masing-masing agar berjalan dengan baik. Tetapi tidak jarang pula masih banyak terdapat kesalahan komunikasi, baik komunikasi vertikal, horizontal, maupun diagonal. Masih banyak terdapat ketidaklancaran komunikasi yang biasa disebut dengan miskomunikasi. Contoh kasus kesenjangan komunikasi dalam dunia kerja yaitu saat atasan berkomunikasi dengan bawahan, yang tidak jarang atasan merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada bawahan, yang dimana dia meremehkan apa yang dikatakan bawahan, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan lancar dan efektif, dan juga tujuan dari organisasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Solusi mengatasi kesenjangan komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang pertama, ciptakan hubungan kolegial di mana bawahan dan atasan berada di garis sejajar. Hal ini memungkinkan bawahan tidak pasif dan harus selalu kreatif, inovatif, agresif, dan kritis. Yang kedua, pimpinan harus memiliki persepsi baik terhadap bawahannya agar kedua belah pihak bisa saling menghormati dan menghargai pendapat satu sama lain. Yang ketiga, berikan apresiasi untuk karyawan sehingga dapat memotivasi kerja karyawan. Pentingnya memotivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia agar bekerja lebih giat dan antusias dan mendapat hasil yang optimal. Hubungan antara pimpinan dan bawahan harus tetap terjalin dengan baik, apalagi dalam suatu wadah atau satu instansi, agar situasi lingkungan kerja akan merasa kondusif. Keberadaan situasi yang kondusif dalam lingkungan kerja dapat menimbulkan semangat kerja dan bisa memicu harmonisasi hubungan komunikasi atasan dan bawahan. Mengapa pentingnya kita membahas kesenjangan komunikasi? Dan sebelumnya kelompok kami telah sepakat bahwa kesenjangan komunikasi sendiri sangat perlu dan penting untuk dibahas. Bagaimana tidak, karena melihat dari lingkungan sekitar, terlebih masyarakat yang saat ini lebih cenderung terjadi konflik atau maraknya konflik di sekitar. Dan mengapa konflik tersebut terjadi? Karena ditimbulkan kembali lagi dari perbedaan persepsi, lingkungan, serta bahasa yang terjadi. Untuk itu, kami menyimpulkan bahwa masyarakat sendiri kurang memahami betapa pentingnya kesenjangan komunikasi tersebut. Dan kesenjangan komunikasi yang terjadi di lingkungan masyarakat menimbulkan atau berefek pada kurangnya komunikasi yang efektif. Untuk itu, perlunya kita lebih memahami komunikasi yang efektif dan integritas. Saya akan menyimpulkan pembahasan yang telah dibawakan oleh rekan-rekan saya. Kesenjangan komunikasi terjadi dikarenakan
adanya perbedaan persepsi, kondisi sosial, ekonomi, dan latar belakang. Dengan demikian, apabila kita memahami mengenai kesenjangan komunikasi, akan berkurangnya konflik yang akan terjadi. Oleh sebab itu, kita harus bersikap adil dalam berkomunikasi serta tidak memandang status sosial. Demikian presentasi serta pembawaan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Ayo bersikap adil dalam berkomunikasi.